pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pagi ini kita kumpul di sini ya. Ada yang tahu nggak kita mau ngapain? Bimbingan kelompok, Pak. Bimbingan kelompok. Iya. Baik. Jadi pada pagi ini kalian berkumpul di sini adalah untuk mengikuti bimbingan kelompok, dan yang akan Bapak kenakan untuk kali ini adalah mengenai karir, ya. Dan untuk materinya atau temanya yang akan Bapak bahas pada pagi ini adalah mengenai belajar merencanakan masa depan, ya. Dan untuk mempelancar acara kita pagi ini, kita berdoa dulu, ya. Siapa yang memimpin doa? Saya aja, Pak. Silakan. Sebelum acaranya dimulai, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Silakan dilanjut, Pak. Baik. Tadi sudah Bapak sebutkan ya, kita pagi ini akan melakukan bimbingan kelompok. Namun tentu saja kalian kan belum saling kenal ya. Ya. Kita kenalan dulu, ya. Mau dimulai dari siapa? Dari saya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Thalia. Dan nama saya Desta. Dan nama Bapak Taufik. Ya. Sekarang kita saling kenal ya. Iya. Oke. Dan sebelum kita mulai acaranya, ke acara inti, kita akan memfokuskan dulu diri kalian agar lebih fokus, kemudian kalian tetap semangat. Kita akan melakukan permainan dulu, ya. Kalian setuju? Setuju. Baik, seperti yang Bapak katakan tadi, kita sekarang akan ke permainan, ya. Nama permainannya adalah tepuk nyamuk. Ada yang pernah dengar? Belum tapi kayaknya udah pernah dengar. Sudah pernah dengar ya? Iya. Baik, kalau udah pernah dengar berarti Bapak akan jelaskan dulu. Ini permainan yang akan melatih konsentrasi kalian, ya. Melatih konsentrasi sekaligus membuat kalian semangat pagi ini ya. Sebelum Bapak memberikan materi. Ini di depan kalian ada dua kartu dengan jumlah yang sama. Nah, caranya bagaimana? Kalian sebutkan dari mulai angka 0 bergantian ya, misalkan Desta duluan angka 0, kemudian nanti kita lihat angka 1 dan seterusnya. Pertama misalkan begini, Desta bilang 0, kemudian kalian bilang 1, Desta bilang 2, kalian bilang 3. Nah, ketika angkanya sama si kartu tersebut, nah harus siapa yang paling cepat untuk menepuk kartu ini, dia yang menang. Oke. Ya. Bapak kasih 3 kali kesempatan, siapa yang paling banyak menepuk kartu itu yang menang. Ya, itu sebagai pemenang. Baik, kalian Bapak kasih kartu yang sama jumlahnya, kemudian kalian kosong. Ya. Baik. Nah, untuk siapa yang memulai lebih dulu, sweep dulu kalian, ya. Oke. Untuk menentukan siapa yang harus lebih dulu melempar kartu. Coba. Jangan saya dulu ya. Oke, kalian dulu, ya. Mulai ya. Mulai. No. Oke, Desta menang ya. Baik, kesempatan kedua. Silakan dulu. No. 2 kali. Sebetulnya Desta udah pasti menang ya, tapi nggak apa-apa. Sekali lagi. Lagi. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0. Ya. Oke, 2-1 ya. Ya, ya, Baik. 2-1. Bagaimana? Sudah semakin semangat? Semangat. Semangat ya. Semangat sekali. Konsentrasi ya. Oke. Jadi itu tadi permainannya, dan kita akan memulai kepada acara kita pada acara inti, yaitu mengenai bimbingan kelompok tentang karir ya, dengan materi pembahasan belajar merencanakan masa depan. Kita ke acara inti ya, mengenai bimbingan kelompok tentang karir, dan bahasan kita pagi ini adalah mengenai belajar merencanakan masa depan. Aku mau tanya, menurut kalian masa depan itu apa? Semacam cita-cita, Atau tujuan hidup. Betul? impian mungkin. Impian? Oke. Semuanya betul ya. Jadi masa depan itu sesuatu yang kita cita-citakan, impian kita. Tentang apa itu? Semuanya ya. Termasuk mungkin sesuatu yang kita inginkan dari dulu. Kalian pernah dengar orang tua mungkin pernah ngobrol sama kalian menanyakan sesuatu tentang cita-cita ya? Cita-cita kalian kalau udah besar nanti mau jadi apa? Pernah ya? Ya, Benar. benar. Jawabannya apa? Ada waktu dulu kayak sempet ingin jadi dokter, jadi Hmm. koki, Jadi koki. guru. Kalau saya sih dulu ya pengen jadi pilot. Pengen jadi pilot, ya. Nah, itu kan sebetulnya impian ya, cita-cita kalian. Itu bagus. Contoh, kalian tahu Thomas Alva Edison? Oh iya, Tahu, Mengulang. penemu lampu. Nah, ternyata Thomas Alva Edison ini dia tidak serta-merta bikin lampu. Dia tuh awalnya gagasannya itu dari mimpinya. Dia mungkin pas ketika tidur dia bermimpi, kira-kira apa ya
yang bisa membuat malam jadi terang. Sehingga akhirnya apa yang kita lihat sekarang, lampu ketika nyala di malam hari semuanya seperti terasa siang hari. Dan itu berawal dari mimpi seorang Thomas Alva Edison. Lantas dari mulai kapan kita harus merencanakan karir kita? Dari mulai sekarang sih. Dari mulai sekarang. Iya. Kenapa harus mulai dari sekarang? Supaya tertata nih. Tertata. Oke. Memang betul, ya. Kita harus mulai merencanakan semuanya itu, merencanakan masa depan kita dari mulai sekarang. Kenapa? Agar kita tidak bingung menggapai cita-cita yang kita inginkan, impian yang kita harapkan. Ya, agar impian kita bisa terwujud, memang harus ada motivasi. Nah, tapi motivasi itu memang ada motivasi yang datang dari diri sendiri, ada motivasi yang datang dari orang lain. Nah, kemudian ketika kita punya keinginan, kemudian ada motivasi, artinya kita pun juga sudah mulai harus mengumpulkan banyak informasi. Ya. Informasi tentang apa? Tentang cita-cita yang ingin kita gapai, yang ingin kita raih. Kemudian selain itu juga kenali potensi diri kalian. Ya. Cita-cita pengen jadi pilot nih, tapi jangan salah. Ketika kita ingin jadi seorang pilot, pilot itu selain kita pintar, kemudian badannya sehat, ya, tapi ternyata ada tinggi minimal yang harus yang harus dimiliki oleh seorang calon pilot. Minimal katanya sih seorang laki-laki kalau pengen jadi pilot itu tingginya minimal 170. Artinya ketika misalkan ya, oh ternyata Desta tingginya nggak sampai 170 nih, berarti ya apa boleh buat, cita-citanya mungkin harus diganti jangan jadi pilot ya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kenali juga potensi diri. Termasuk misalkan Talia tadi pengen jadi seorang dokter, tapi ternyata sebetulnya Talia ini tidak terlalu berani untuk melakukan pembedahan misalkan atau trauma melihat darah. Nah, itu pun juga kita harus kenali potensi diri. Ketika ini semua menjadi hambatan-hambatan, berarti wah jangan ini deh, cita-cita saya tuh masih banyak cita-cita yang lain. Kan tadi selain pengen jadi dokter juga bisa jadi koki misalkan. Nah, mungkin yang inilah yang bisa kita pakai, yang mungkin cita-cita ini yang lebih memungkinkan. Kenapa? Karena potensi saya ada di situ, sama masih bisa masak dan tidak perlu takut darah kan seperti itu ya. Oke, ngerti ya. Nah, kemudian rencanakan target karir. Maksudnya apa? Ketika kita belajar sekolah ya, dari mulai kelas 1 SD, kalian TK dulu nggak? TK ya. Nah, TK, kemudian SD, SMP, SMA, mungkin nanti kuliah. Yuk kita targetkan nih. Dari kuliah S1 kita mau lanjut ke S2 atau mau cukup di situ baru saya kerja, atau lanjut dulu kuliah kemudian baru kerja, atau saya ke S3 dulu kemudian baru kerja. Nah, itu juga harus ditargetkan. Jangan sampai begini. Ketika kalian mempunyai target karir di usia sekian saya pengen kerja, ya. Sementara ketika kuliah kalian malas-malasan sehingga akhirnya lulusnya terlambat. Nah, itu pun juga pada akhirnya akan menghambat karir kalian, akan menghambat target kalian untuk mencapainya adalah evaluasi rencana karir kalian. Ini lebih cenderung kepada potensi sebetulnya. Maksudnya evaluasi di sini adalah ketika kalian kuliah nih misalkan ya, kuliah kedokteran. Ternyata di tengah jalan, aduh, kok rupa-rupanya saya tidak sanggup nih. Ada loh kayaknya seperti itu. Oh ternyata pusing kuliah di kedokteran, mending ganti aja lah program pendidikannya atau jurusannya mending ganti aja lah, jangan kedokteran, mending ganti aja jadi jurusan ekonomi misalkan. Itu bisa terjadi. Artinya kembali lagi kita lihat potensi diri kita sendiri. Kalau memang tidak mampu jangan dipaksakan. Baik, itu tadi ya pemaparannya. Bagaimana? Paham? Paham ya. Jadi Bapak harapkan di pertemuan berikutnya baik Desta maupun kalian sudah mempunyai list mengenai rencana masa depan kalian. Ya. Jadi pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas kehadiran kalian. Mudah-mudahan di sesi berikutnya kalian bisa hadir kembali ya. Dan mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan di sesi kali ini ya. Semangat kalian untuk mencapai cita-cita kalian masa depan ya. Desta, kalian siap? Ya, Oke, siap. terima kasih ya. Terima kasih juga Pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.